الحمد لله الذي علمنا أن نحمد والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita perbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih memberikan kepada kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya. Dengan berkah kesehatan yang Allah berikan, ditambah dengan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita untuk berada di masjid yang kita cintai ini. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih berada di awal tahun 2023. Tidak ada bedanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik itu tahun Hijriah ataupun itu tahun Masehi, karena kedua-duanya merupakan makhluk ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak salahnya bagi setiap muslim untuk membuat ancang-ancang, untuk membuat program, untuk bercita-cita bagaimana caranya di tahun 2023 ini kita akan jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, kita berdoa, ya Allah, berkahilah umur kami, berkahilah waktu kami di tahun 2023 ini. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan ini khatib ingin mengajak khatib pribadi dan jamaah sekalian, mari sejenak kita tadabburi satu surat yang sangat pendek di dalam Al-Quran, yaitu surah Wal Asr, innal insana lafi khusr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Wal Asr, demi masa. Para ulama berusaha mencari kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa. Demi masa, demi waktu yang telah kalian lalui. Rupanya para ulama mendapati bahwasanya waktu ini merupakan modal yang paling berharga yang Allah berikan kepada manusia. Allah dengan maha adilnya memberikan harta bagi sebagian orang, tapi tidak diberikan kepada sebahagian yang lain. Allah dengan maha adilnya memberikan jabatan, memberikan pengaruh, menjadikan seseorang itu terpandang, tapi tidak diberikan kepada orang yang lain. Harta yang hilang bisa dicari kembali, jabatan yang belum didapatkan bisa diusahakan, tapi tidak dengan waktu. Allah Subhanahu wa taala, siapapun kamu, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan waktu yang sama kepada setiap manusia ini. Dan yang mengherankan, dan ini patut kita renungi, satu detik pun waktu yang kita lewati itu tidak akan terulang lagi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah Wal Asr. Dan surah Al-Asri ini disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan surat lain
Setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Asr ini, maka cukuplah surah ini menjadi pedoman hidup umat manusia. Oleh karena itu para sahabat, setelah mereka mendapatkan surah ini wal 'asr, mereka sama-sama saling mengingati. Ketika mereka berjumpa, wal 'asr innal insana lafi khusr. Maka kita kembali kepada surah tersebut, demi masa yang telah kalian lalui. Innal insana lafi khusr. Semua manusia tak terkecuali pada dasarnya terjatuh ke dalam lubang kerugian. Namun rahmat Allah Subhanahu wa taala datang setelah apa? Illa. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. Semua kita jatuh ke dalam lubang orang yang merugi. Bagaimana caranya agar kita bangkit dari lubang kerugian tersebut? Maka ada 4 hal yang Allah sebutkan setelah illa di sini yang harus kita lakukan supaya kita bangkit dari lubang kerugian tersebut. Maka yang pertama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu. Illal ladzina amanu. Ketika kita ingin beranjak bangkit daripada kerugian, yang pertama yang harus kita lakukan adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman ini naik dan turun. Naik ketika kita taat melakukan ketaatan, dan turun ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala masih menyisakan iman di dalam hati kita, jangan pernah lupa untuk kita syukuri. Dan wujud kesyukuran kita terhadap iman yang Allah berikan kepada kita dengan senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Di antaranya dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an, menghadiri majelis-majelis ilmu. Kita tahu di manasah kita, di musalla kita, di masjid kita ada diadakan pengajian mingguan. Di tempat-tempat yang lain yang ada diadakan pengajian-pengajian rutin, maka kita datang. Minimal dalam seminggu sekali kita charge. Kita perbaiki, kita cas kembali keimanan kita. Dan selanjutnya perbanyaklah kita berjumpa dengan orang-orang saleh. Kita tahu di tempat kita, di masjid kita, di desa kita ada berkumpul beberapa orang salih, maka datangi mereka. Kenapa kita disuruh berjumpa dengan orang salih? Karena ketika kita mendapati orang-orang salih, kita akan termotivasi untuk melakukan kesalihan sebagaimana orang-orang salih lainnya. Maka ketika kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita baru bangkit 1/4 daripada lubang kerugian. Oleh karena itu dilanjutkan illal ladzina amanu wa 'amilus salihat. Tidak cukup beriman, tidak cukup beriman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amanu wa 'amilus salihat. Ini di dalam Al-Qur'an lebih kurang ada 50 kali, selalu diucapkan secara beriringan. Oleh karena itu dipahami, orang yang beramal tanpa dilandaskan keimanan, maka amalnya itu akan sia-sia. Dan orang yang beriman dan dia tidak melanjutkan dengan amal baiknya, maka keimanannya itu akan dipertanyakan. Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan amal soleh. Puncak daripada amal itu adalah melaksanakan salat sehari 5 waktu. Maka kita perhatikan, orang kalau dia sudah mudah meninggalkan salat sehari 5 waktu, maka dia akan mudah melakukan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Oleh karena itu, sebaik apapun amal-amal soleh kita, kalau salat sehari 5 waktu kita itu masih tinggal-tinggal, maka tidak ada gunanya amal ibadah kita yang lain. Tapi bukan berarti kita tidak perlu melakukan amal-amal saleh. Bagaimana amal saleh? Amal saleh adalah amal-amal yang memberi faedah bagi kita pribadi, memberi faedah bagi orang lain, dan juga memberi faedah kepada lingkungan kita. Sederhananya, Syekh Ramadan Al-Buti menyampaikan, bagaimana kalau kita ingin mendapatkan amal soleh, melakukan amal soleh, lihat profesi Anda. Apapun profesi Anda, lalu kerjakan
geluti profesi anda itu secara profesional, maka beranjak anda dari rumah dan sampai ke tempat anda bekerja, berada ada di tempat bekerja dan bekerja secara profesional, itulah amal soleh yang anda berikan, yang anda lakukan, dan itu akan bermakna ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman, kita beramal soleh, berarti kita sudah setengah bangkit daripada lubang kerugian. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqq. Satu hal yang perlu kita syukuri, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita alat kontrol sosial, di mana seorang muslim mereka itu dianjurkan untuk apa? Saling menasihati. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan redaksi apa? Wa tawasau bil haqq, kalian saling menasihati. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memakai redaksi saling? Karena setiap manusia di hadapan syariat ini mereka memiliki sisi-sisi kelemahan. Ada di antara kita salatnya baik, jamaahnya enggak pernah bolong, tapi dia punya sisi kelemahan di hadapan wanita. Teruk kedehukan tu, ruh takalan anak daragop, perempuan bak tanyang-tanyang nan, dah tanyang-tanyang haba, karuh tak pelaku anak daragop. Di kalan le rakan-rakan getanyo, hai tengku, semayang gata kalaga, jamaah hantam tinggai, nyambet tak nekarat anak daragop, ada tadi tahanyan perumah gop, maka kita dinasihati. Kenapa? Karena kita memiliki sisi kelemahan di hadapan wanita. Ada juga teman-teman kita yang ibadahnya baik, infak sedekahnya baik, tapi di sisi yang lain, setiap ada kesempatan yang menzalimi orang lain, mengambil harta orang lain, itu pun dia tidak pernah berhenti. Maka dinasihati oleh orang-orang lain yang kuat di hadapan orang lain. Hanya bet tak takarat, bet tak takaratnya harta gop, uronyo tak ilanya gop, singgah gebalah oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih parah. Maka kita harus saling menasihati, karena setiap kita punya sisi-sisi kelemahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nak urang akai tagat tapi semayang hana, asai kata pakat semayang ka kuto silu. Nak urang hana semayang karena so ipatu hanjil lunsut ipatunyo, nyo lunsut ipatunyo gada, lebih hegat gadah sifat hana gadah sifatu daripada gadah sembahyang. Maka getanyo ya yang kahana le tinggal sembahyang tapi ingat ngangan getanyo. Maka saling menasihati. Ketika kita beriman, kita melakukan amal saleh dan kita saling menasihati di dalam kebaikan, maka kita sudah keluar 2/3 daripada lubang kerugian. Maka bagaimana caranya supaya kita sempurna bangkit dari lubang kerugian tersebut? Hendaknya kita melakukan hal yang terakhir, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Dalam menasihati ini, menasihati dalam kebaikan, dalam kebenaran ini, pastinya kita akan berhadapan dengan masalah, kita akan berhadapan dengan emosional kita sendiri. Maka kita dituntut untuk sabar dalam menasihati. Tidak hanya orang yang menasihati, orang yang dinasihati juga harus bersabar. Artinya apa? Hari ini ketika ada orang yang menasihati saya, berarti saya sadar ada teman saya, ada sahabat saya, ada saudara saya yang melihat sisi-sisi kelemahan dan ia ingin menutupi saya. Maka ketika itu saya bersabar dengan baik mendengarkan nasihat. Maka begitu juga ketika kita melihat ada saudara-saudara kita yang dia melakukan sisi-sisi kelemahannya, kita mendoakan dia, kita menasihati dia, dia ajak dia dalam kebaikan, tapi butuh kepada kesabaran. Kadang-kadang kita sebagai orang tua, kata yu anak tak sembahyang, tak pegah hanya ke sembahyangnya mentua. Baik kamu judi, baik kamu perkara anak gop, baik kamu kat sabe. Baik kamu puan anak darah gop, baik kamu baba anak darah gop. Urang si, kita kata apa ingat? Kita sudah menasihati, tapi pada satu saat mungkin kita sudah berada pada titik jenuh, kita akan mengatakan, mulai uronyo hana ku terima ngelekah sebagai anak lu. Tidak boleh. Sebejat apapun itu adalah anak kita. Sebejat apapun dia, itu adalah darah daging kita. Maka kita dituntut untuk bersabar, baik yang menasihati atau yang dinasihati.
Ya, mudah-mudahan dengan kita melakukan 4 hal ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan kita dari golongan-golongan orang yang merugi, dan nantinya insyaallah kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala bersama di dalam surganya. Di akhir daripada khutbah ini, para ulama ada yang menafsirkan wal asr ini masa tua atau waktu asar daripada hidupnya seseorang, artinya sudah di penghujung. Maka kebiasaan manusia, mereka akan sadar ketika ia berada di penghujung usianya, maka manfaatilah waktu kita, isi hari-hari kita dengan yang baik. Ada satu pepatah Arab menyampaikan, al-waqtu illam tushghilhu bit-ta'ah syagalatka bil ma'siyah. Di hadapan waktu kita hanya diberikan 2 pilihan. Illam tushghilhu bit-ta'ah syagalatka bil ma'siyah. Waktu itu kalau tidak kita manfaatkan dengan kebaikan, dengan ketaatan, maka akan dimanfaatkan untuk kemaksiatan dan hal-hal yang tidak baik lainnya. Mudah-mudahan kita termasuk kepada golongan-golongan umat muslim yang bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan pada kesempatan ini ada manfaatnya bagi khatib pribadi dan bagi jamaah sekalian. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وأقم الصلاة